Makanya salah kaprah kalau kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW atau kepada orang-orang soleh, kepada para wali. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah. Dan juga karena syafaat yang kelak akan diberi izin kepada Rasulullah SAW itu baru janji, jemaah sekalian. Baru Allah janjikan, kamu wahai Muhammad akan memberikan syafaat di hari kiamat. Bukan sekarang. Salah kaprah kalau kita minta kepada Nabi SAW agar diberikan syafaat sekarang. Makanya jemaah sekalian, kita baca doa setelah adzan. Ya, apa doa setelah adzan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'attah. Ya, perhatikan bagian akhirnya, wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'attah. Ya Allah, bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Apa yang dimaksud kedudukan terpuji di sini jemaah sekalian? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat yang telah Engkau janjikan. Jadi baru berupa janji. Belum dikasih sekarang. Sekarang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti diberi izin kepada orang-orang yang berhak memberi syafaat di akhirat kelak. Belum sekarang. Makanya salah kaprah siapa yang minta syafaat kepada makhluk hari ini. Maka memohon syafaat kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Meminta syafaat atau pertolongan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan perkara yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bukan termasuk kesyirikan sebagaimana tuduhan sebagian orang-orang yang terlalu ceroboh dalam menghakimi satu permasalahan yang mengatakan bahwasanya meminta syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kesyirikan, bahkan termasuk syirkul akbar yang pelakunya kafir dengan perbuatan itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini adalah seorang yang diberikan hak syafaat. Jadi beliau itu memiliki syafaat, bisa memberikan syafaat karena diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana seorang meminta sesuatu yang dimiliki oleh Nabi, sesuatu yang bisa dilakukan Nabi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilabeli dengan perbuatan kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan seperti ini, yang mana ini perbuatan yang sangat melampaui batas. Kalau seandainya syafaat, meminta syafaat kepada Nabi SAW itu merupakan perbuatan kesyirikan, tentu sahabat Anas bin Malik tidak akan pernah melakukannya. Faktanya bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan itu diijabahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayashfa'a li yaumal qiyamah faqala ana fa'ilun." Aku pernah meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aku pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberikan syafaat atau mensyafaatiku pada hari kiamat. Kemudian beliau menjawab, "Aku akan melakukannya." Di sini jelas sekali sahabat Anas meminta kepada Nabi dan Nabi menanggapi permintaan itu dan mengijabahi. Seandainya perbuatan meminta syafaat kepada Nabi itu adalah merupakan kesyirikan, secara tidak langsung orang-orang ini yang menuduh kesyirikan itu telah mensyirikan sahabat Anas bin Malik dan telah mensyirikan sekaligus Nabi Muhammad SAW yang mengijabahi dan menanggapi permintaan Anas bin Malik. Nauzubillah ya. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari hal itu ya, sampai mensyirikan sahabat, sampai mensyirikan Nabi SAW sendiri. Kemudian ada sebuah kaidah yang ini harus dipahami oleh kita semuanya,
bahwa sesuatu yang boleh diminta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau boleh dilakukan pada Nabi SAW ketika beliau masih hidup, maka itu bukan merupakan kesyirikan setelah beliau meninggal dunia. Wa makana jaizan fi hayatin Nabi SAW lam yakun syirkan ba'da mautihi. Apa yang sesuatu itu merupakan sesuatu yang boleh, hukumnya boleh ketika Nabi SAW masih hidup, maka itu bukan termasuk kesyirikan setelah beliau meninggal dunia. Jadi ketika misalkan sahabat meminta syafaat kepada Nabi ketika masih hidup, itu otomatis nanti ketika sahabat meminta kepada Nabi asy-syafa'ah setelah beliau meninggal dunia, itu hukumnya sama hukumnya boleh, bukan termasuk kesyirikan. Coba kita lihat ya, dan kita tanggapi pernyataan orang-orang Wahabi itu dari kalam para ulama dan penjelasan para ulama tentang masalah ini. Selain dalilnya tadi sudah jelas ya dari sahabat Anas bin Malik, kita bawakan pertama kali itu adalah ulama rujukan mereka ya, ulama rujukan Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa jilid 1 halaman 104, beliau menyatakan waqad ittafaqa al-muslimuna ala anna nabiyyana syafi'un yaumal qiyamati wa anal khalqa yatlubuna minhu syafa'ah. Dan ulama muslimin telah sepakat, bayangkan ya, seluruh ulama muslimin telah sepakat sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita SAW itu merupakan syafi'un, pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Pemberi syafaat nanti di kiamat, artinya pemberi syafaat nanti di kiamat, artinya mampu memberikan pertolongan kepada umat beliau, kepada umat Islam, kepada kita semuanya ya. Tentu itu dalam koridor dengan izin dari Allah, dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi SAW itu diberikan hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan sesungguhnya para makhluk wa anal khalqa yatlubuna minhu asy-syafa'ah, dan para makhluk akan meminta syafaat dari beliau. Ya, perhatikan ya kalimatnya, yatlubuna minhu syafa'ah. Jadi para makhluk itu nanti akan meminta hal itu kepada Nabi SAW atau dari Nabi SAW. Jadi ini merupakan satu perkara yang disepakati oleh para ulama menurut Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri tidak mensifati atau menghakimi orang yang meminta syafaat kepada Nabi SAW itu merupakan sesuatu yang syirik. Dan beliau di sini menyatakan wa anal khalqa yatlubuna minhu syafa'ah, itu sifatnya adalah bersifat umum ya, baik dilakukan ketika Nabi SAW masih hidup ataupun ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia ya, karena itu nggak ada sisi kesyirikannya di mana. Ini keterangan Ibnu Taimiyah, karena asy-syafa'ah itu maksudnya apa? Maksudnya ketika kita meminta syafaat itu meminta sesuatu yang dimiliki Nabi SAW, hak yang mampu dilakukan oleh Nabi untuk umatnya, yang itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya yang melakukan dan yang kita minta itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, hanya lewat perantara Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Imam Al-Qadhiyyat rahimahullah. Al-Qadhiyyat itu salah satu referensi yang banyak digunakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, disebutkan di situ riwayat dari Imam Malik rahimahullahu taala bahwasanya beliau berkata, li Abi Ja'far annahu qala li Abi Ja'far Al-Mansur lamma sa'alahu an istiqbalin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina du'a faqala lahu walima tashrifu wajhak anhu wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam min qablik bal istaqbilhu wastashfi' bihi fayushaffi'hu Allahu, yang artinya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik bin Anas pernah berkata kepada Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah ta'ala ketika ia bertanya tentang menghadap Nabi SAW saat berdoa. Maka Imam Malik mengatakan, mengapa engkau memalingkan wajahmu darinya, padahal ia, ini konteksnya ketika sudah wafat ya, Nabi sudah wafat ini, jadi di kuburan Nabi SAW. Mengapa engkau memalingkan wajahmu darinya, padahal ia adalah wasilahmu dan wasilah ayahmu Adam sebelumnya, bahkan hadapkanlah ia dan meminta syafaat kepadanya, niscaya Allah
akan mengabulkan syafaatnya. Ya. Nah, ini kalimat terakhir ya. Balistakbilhu, menghadaplah kepadanya, kepada Nabi SAW, jangan membelakangi beliau. Maksudnya di sini ketika kita ziarah kepada kubur Nabi SAW itu jangan menghadap kiblat, ya, kemudian membelakangi kubur Nabi, ya. Tapi hendaklah kamu menghadap kepada kubur Nabi, kemudian membelakangi kiblat. Itu makna ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Wastashfi, dan mintalah syafaat bihi, kepadanya, kepada Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepadamu, ya. Maka di sini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, Imam Al-Qadhi Iyad, makna istashfi' bihi, itu istashfi' bihi ay utlub minhu asy-syafa'ah. Artinya istashfi' bihi itu artinya hendaknya kamu meminta syafaat darinya, dari Nabi SAW. Itu kapan? Ketika ini beliau ketika sudah wafat, ya. Ketika sudah wafat itu boleh. Di sini Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala dinukil oleh Imam Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita tambahkan keterangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adhkar, ya, wal Manasik, dalam pembahasan ziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "I'ti al-qabr al-karima fastaqbilhu wastadbir al-qiblata wa yusallim 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qawlihi wa yatawajjah bihi fi haqqi nafsi wa yatawajjahu bihi fi haqqi nafsihi wa yastasfa'u bihi ila rabbih ta'ala thumma yad'u ma yasha." Yang artinya Imam Nawawi pernah menyatakan dalam kitabnya Al-Adhkar dan Al-Manasik dalam pembahasan ziarah kepada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, datanglah kamu ke kubur yang mulia, i'ti al-qabra al-karima, datanglah kamu kepada kubur yang mulia, lalu menghadaplah kepadanya, ya, fastaqbilhu, kemudian menghadaplah kepadanya dan membelakangi kiblat. Jadi kalau kita ziarah kepada kubur Nabi SAW itu jangan membelakangi Nabi kemudian menghadap kiblat, tapi hendaklah kamu menghadap Nabi dan membelakangi kiblat. Kenapa? Karena jasad Nabi SAW itu lebih mulia daripada kiblat, ya. Maka jangan sampai membelakangi Nabi, karena itu masuk su'ul adab. Kemudian kata Imam Nawawi setelah itu kemudian ila qaulihi wa yatawajjah bihi fi haqqi nafsihi, kemudian adalah kamu bertawasul dengannya, ya, bertawasul dengan Nabi untuk dirinya sendiri, dan hendaklah seorang itu bertawasul dengannya untuk kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian dia wa yastashfi bihi ila rabbi subhanahu wa ta'ala, kemudian hendaknya dia meminta syafaat darinya, dari Nabi SAW kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, summa yad'u ma yasha, kemudian berdoa apa saja yang dia kehendaki. Ini dalam Al-Adhkar. Imam Nawawi rahimahullahu taala juga memberikan keterangan akan anjuran untuk meminta syafaat kepada Nabi SAW, baik Nabi itu sudah meninggal, masih hidup ataupun sudah meninggal. Karena ini konteksnya, kejelasannya adalah di bab ziaratul kubur, dalam bab ziarah kubur, sebagaimana ini juga dinyatakan tadi sudah kita sebutkan pernyataan Imam Malik bin Anas yang dinukil oleh Imam Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di sini kita nukilkan pendapat Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali fi Kitabil Mughni. Ya, ini ulama Hambali Ibnu Qudamah, imam besar faqih dalam mazhab Hambali, punya kitab Al-Mughni. Ini rujukan juga, ya, menjadi rujukan teman-teman Salafi Wahabi yang mereka itu katanya sebagiannya itu berkiblat kepada ulama-ulama seperti ini, ya. Oh, ini mazhab Hambali, bukan Syafi'i, ini mazhab Hambali. Imam Ibnu Qudamah menyatakan, summa ta'ti al-qabra fatawalla dhahraka, summa ta'ti al-qabra fatawalla dhahraka al-qiblata, atau na'am, wa tastaqbil wasatahu wa taqulu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, thumma yad'u wa taqulu allahumma innaka qulta wa qawlukal haq walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha
wastaghfara lahumur rasulu lawajidullaha tawwabar rahima wa qad ataituka ya Rasulullah mustaghfiran min dunubi mustashfi'an bika ila rabbi. Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan, kemudian datanglah ke kubur Nabi SAW maksudnya, lalu palingkan punggungmu dari kiblat dan menghadaplah ke tengahnya. Kemudian ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian berdoalah dan ucapkan, ya Allah, sesungguhnya engkau telah berfirman dan firmanmu adalah kebenaran. Dan jikalau mereka ketika ini firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an ya, dan jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian di akhir disebutkan, sungguh aku telah datang kepadamu ya Rasulullah, waqad ataituka ya Rasulullah ya, dan seorang itu mengatakan, dan aku telah datang kepadamu wahai Rasulullah, misalnya kepada kubur beliau, mustaghfiran min dunubi mustafian bika ila rabbi, kemudian aku memohon ampun dari dosa-dosaku, maksudnya kepada Allah, meminta syafaat darimu kepada Tuhanku, dan meminta syafaat mustasfian bika ila rabbi, dan meminta syafaat darimu kepada Tuhanku. Ini ya beberapa nukilan dari para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang keterangan masalah ini, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya meminta syafaat kepada Nabi SAW baik beliau masih hidup atau sudah wafat itu sesuatu yang diperbolehkan ya, sesuatu yang bahkan dianjurkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi, hadis Anas bin Malik riwayat Tirmidzi wa Ahmad, dalilnya sudah ini ya, jadi jangan ada yang tanya dalilnya mana. Dalilnya sudah tadi, riwayat daripada Anas bin Malik dari yang keluarga Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan selainnya. Kemudian penjelasan para ulama sudah kita berikan, bahkan termasuk Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, dan sebenarnya masih banyak sekali penjelasan ulama tentang masalah ini, tapi kita cukupkan 4 supaya penjelasan ini tidak terlalu panjang. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.